Iya, mata kanan. Ini memang mewakili gitu. Jadi ini lebih ke pre, kalau kiri ini lebih ke retro, masa lampau. Jadi begini gambarannya. Oke. Ini. Jadi termasuk mata kiri. Jadi ketika Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Sampurasun. Rampes. Oke, baik, ketemu lagi bareng kita berdua di Opsan, obrolan santai. Kalau kelas online apa Om? Kelas online itu online kelas. Oh, Oke Om, Sobat Javanika semuanya, malam hari ini kita mau membahas tentang sesuatu, mungkin culture ya Om, yang dulu pernah diterapkan. Nah sekarang ini mulai hits lagi dan teman-temannya banyak, kayak misalnya tarot itu kan dulu udah dibuat ratusan tahun ya di Eropa, sekarang kan populer lagi, kemudian kristal macam-macam dan sebagainya. Nah malam hari ini kita mau membahas tentang garis tangan atau membaca garis tangan. Oh iya. Apakah membaca garis tangan itu merupakan sebuah ramalan akan nasib seseorang? Saya jawab. Enggak juga enggak apa-apa. Oh iya, pakai kebatinan jam-jam ini. Iya, pertanyaan pertama ini Mas Dia. Garis tangan itu sebenarnya bukan meramal ataupun melihat masa depan. Lebih tepatnya adalah memprediksi ataupun memperkirakan. Karena kalau kita berkaitan dengan prekognisi, ini adalah lawan dari retrokognisi. Oh pintar. Siapa tuh pintar? Biasa kalau ngobrolnya klub tuh ketawa-ketawa ya Mas, gitu. Nggak diem-dieman atau diem-dieman kebatinan maksudnya. Kalau prekognisi itu sebenarnya memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi berdasarkan analisis dari data yang pernah ada atau fenomena yang sekarang ada. Gitu. Jadi kita prediksi, karena kalau ke depan tuh nggak boleh dengan kata melihat atau meramal. Karena ya. Ini chemistry namanya. Iya, chemistry. Kimia berarti ya. Iya. Karena kalau melihat itu berarti melihat itu berarti sudah memastikan pernah benar-benar melihat. Karena kan dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang akan tahu 5 menit ke depan. Ibarat kata demikian. Jadi mendahului kersane Gusti Allah. Ini ya, mendahului kersane Gusti gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau memprediksi, memperkirakan tidak apa-apa. Karena kita perkirakan, semisal kondisinya mendung, kita perkirakan akan hujan. Misal saya, itu karena ada tanda-tandanya. Tanda-tanda, gampangannya. Tapi juga mendung belum berarti hujan. Ya. Jangan terlalu gembor-gembor suara ketika belum terjadi. Nah, seperti itu. Mendung tanpa udan jadinya. Kalau saya nih memprediksi, kira-kira subscribernya KTJ tutup tahun bakal sampai ke 2 juta. Ya, sekarang kalau perhitungannya begini, setiap bulan itu setidaknya kan naiknya 20 hingga 30 ribu. Kalau ini kan masih sisa 2 bulan nih. 2 bulan. Ya, seandainya berjalan seperti biasa, mendekati saja, belum tentu 2 juta, kemungkinan awal tahun nanti bisa. Tapi ini kan memprediksi, belum tahu kalau nanti tiba-tiba dapat 100 ribu. Malam ini kan juga nggak tahu. Ada lompatan quantum leap. Ya, tapi kita prediksi berdasarkan kenaikan 2 bulan sebelumnya, itu setiap bulan 20 hingga 30 ribu. Jadi misal akhir bulan ini nambah 1, berarti mendekati saja, bisa 2 juta kurang 30, 2 juta kurang 20, seperti itu. Tapi mendekati. Tapi jika nanti akhir tahun ada gebrakan, yang ini masih menjadi rahasia bagi dapur kami. Rahasia semesta. Ya, bisa nanti jadi 2 juta. Gitu. Jadi banyak kesimpulan peluang-peluang gitu. Kita tunggu apakah prediksi saya benar ataukah ternyata itu cuman cuman halusinasi saja. Tapi nggak apa-apa, kita ya, semuanya boleh memprediksi, tidak apa-apa. Nah, kalau kembali tentang garis tangan seperti yang sudah dibahas,
Sebenarnya ini adalah seperti memperkirakan atau memprediksi tentang seseorang, meliputi asmara, peruntungan, dan juga kehidupan atau kesehatan. Berdasarkan pola yang terbentuk dari garis lipatan di telapak tangan. Ya, sehingga disebutnya ini dengan palmistry. Ilmunya, orangnya pelmis gitu, atau seni membaca garis tangan. Tentunya dalam membaca ini itu memerlukan beberapa panduan-panduan. Jadi ada teorinya juga, ada bukunya, kemudian pengalaman. Yang ketiga vibrasi ataupun getaran yang dipancarkan dari telapak tangan tersebut. Tujuannya tentunya yang sering ditemukan itu seperti halnya membaca dengan kartu tarot, dengan pendulum kristal. Tidak ditujukan untuk iseng-iseng atau hanya ingin tahu atau coba-coba. Tetapi di sini harus ada maksud, niat, dan tujuan. Seperti halnya kita camsi yang di kelenteng, yang ngambil ini prediksi setahun kemudian akan ada apa itu. Jika kita tidak niat, nanti bentuk ininya itu akan bisa nutup gini, Mas Di. Ataupun seperti ini, terbuka semua. Yang diperbolehkan kan satu terbuka, satu tertutup. Kalau seperti ini ditutup, kalau seperti ini tanda kutip diketawakan oleh makco ataupun kongco yang ada di kelentengnya. Iya. Karena iseng. Gitu ya. Iya. Dan ketika kita ingin tahu ini nggak boleh terus disodorkan, ini nggak boleh. Jadi ada satu komunikasi dengan praktisinya, tujuannya untuk apa, dan biasanya yang ditanyakan hanya satu masalah saja, tidak boleh lebih dari biar itu. Ini ya vibrasinya itu fokus ya. gitu ya. Karena yang ditanya adalah alam bawah sadar, dan juga yang membaca ini perlu konsentrasi tinggi, jadi tidak difungsikan untuk main-main. Seperti halnya membuka mata batin untuk melihatkan aura, kemudian siapa yang ngikuti, itu ada baiknya jika tidak penting hanya ingin tahu atau iseng jangan. Karena bentuk penghargaan ataupun apresiasi dengan orang yang ditanya. Jadi ada etika seperti itu. Tapi ini ya dua arah ya itu ya? Iya, seperti halnya ini misal gambar saya sama Mas D ini kan tujuannya untuk bekerja serius gitu. Kita tektoknya enak, tapi kemudian kalau saya tanya ke Mas D ini, tanpa saya kenal ya, Mas D, siapa sih yang ngikuti saya? Rasanya Mas D gimana? Padahal pas kerjaannya banyak. Ya saya sih nggak apa-apa, saya sih sabar aja. Serius loh ini. Ya coba digambar siapa yang ngikuti Mas Haris coba sekarang. Jadi emang ini sih kalau memang kita fokus niatnya serius, itu kelihatan seperti itu. Kalau orang tanya ya saya nggak marah, nggak sama dan sebagainya. Tapi ya nggak kelihatan apa-apa gitu loh, karena kita nggak fokus gitu loh. Iya, sebenarnya kan kembali ke kita ya. Ketika kita bertanya itu ada baiknya kan menghargai dulu keseriusan bercandaannya seperti apa. Tapi kalau kita hanya iseng, kita hanya ingin tahu, terus apalagi nanti kok kesannya ngerecokin ya. Ya setidaknya tahu diri. Itu maksudnya kita tepos seliro, kita kembalikan ke kita, semisal kita ada di posisi itu bagaimana. Kalau saya sih juga sama Mas, ngikutin intuisi. Iya benar. Kalau saya loh cenderung ke situ, ke intuisi gitu. Ketika intuisi ini berkata tidak, ya tidak, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa maupun dikejar-kejar tetap nggak bisa gitu. Karena seperti itu, karena terkadang kan niat itu kita nggak tahu ini serius apa cuman main atau cuman ngerjain gitu, tapi intuisi pasti berkata lain. Iya, karena ada yang memang ini nggak bisa nih, mau saya usahakan seperti apa ini nggak bisa ya, dan kadang sering kayak gitu, dan dari kita ada baiknya disampaikan di depan gitu. Ya ini saya menyampaikan demikian karena mewakili teman-teman seperti saya yang lainnya Mas Di gitu. Ada beberapa yang merasa keberatan ketika itu sifatnya hanya iseng, kepingin nyoba, ingin tahu, dan tidak tahu kesibukan kita seperti apa. Itu sih. Karena ini kan seperti baca tarot, kemudian palmistry, semuanya itu kan terkadang ada take and give di situ. Walaupun ketemuan hanya membelikan minum atau apa, tapi karena ada jasa di situ yang diberikan seperti itu. Sama ini ya ketika orang mempercayakan, mohon maaf, nasibnya atau masa depannya dengan membaca garis tangan belaka atau menanyakan ke praktis spiritual belaka, itu kan malah
jadi kayak kurang pede dengan ininya sendiri. Jadi gitu. Nanti malah kesugesti di situ, dan ini tidak boleh dipercayai, tidak boleh diyakini, tapi dipergunakan sebagai alternatif ataupun rambu-rambu untuk ke depan bagaimana. Seperti itu. Jadi jika nasibnya ternyata saat dilakukan prekognisi itu dapatnya buruk, maka terkadang menjadi satu sugesti yang bersifat negatif dan terbawa keseharian. Kemudian jadi malas-malesan, putus asa, terus bengong, lebih suka sendiri, insecure. Tapi kalau kemudian ini positif, seneng, berlebih-lebih, terus jadi ogah-ogahan, ternyata wow, saya udah diprediksi bagus. Oke, ini pertama pembukaan dulu, dan ngalor ngidul. Nah, kalau misalnya kayak tarot, kemudian pendulum dan sebagainya, itu kan kita ngambil shuffle bisa berubah-ubah. Hari ini dapat kartu apa, besok dapat kartu apa. Tapi garis tangan kan tetap Om. Ya. Nah ini bedanya gimana? Nah sebenarnya garis tangan itu tidak tetap loh Mas Dia. Ada perubahan loh. Tapi kan lambat. Ya, ya bukan berarti lambat. Perubahannya ini bergerak terus, cuman tidak terdeteksi ataupun bersifat mikro, lebih kecil gitu. Ini semakin bertambah usia, kalau dulu saya lihat semakin rumit dan juga semakin berkembang gitu. Dan memang ada beberapa penjelasannya. Jika kita lihat memang di atas nih Mas Dir, mungkin barengan bisa dilihat di paling atas ini adalah garis hati. Di sebelah sini nih, di yang atas. Garis hati ini lebih melambangkan tentang keduniawian ataupun asmara contohnya. Kemudian yang kedua ini adalah garis kepala. Heat line. Ini heart line. Bagian tangan aja Om. Ya. Nanti biar bisa di ini. Kita terus, kayak anak TK ini gambar-gambar. Terus yang paling bawah ini garis kehidupan, lifeline. Ada 3 garis major utama di sini. Kemudian ada beberapa penyusun-penyusunnya, semisal garis Neptunus, garis bumi, terus garis bulan, garis matahari. Itu ada penyusun-penyusun penyerta lain. Terus ada marriage line atau garis pernikahan. Itu dekat dengan garis asmara di sini. Berarti kan garisnya itu ada. Ini berarti pakai, kalau sini berarti ini tangan kanan berarti. Gini. Ini kan menghadap ke sini. Oh iya. Ini kan atas. Ada 1. Ya, itu garis kehidupan, itu lurus. Sini. Atas terus ada. Ini gini. Ya. Ada 4 kayaknya. Sini nggak ada. Itu ada, tapi tidak semua orang, maksudnya yang kita ambil major line. Yang tipis-tipis ya mungkin ya. Nah, kayak gini. Nah, terkadang kalau kita lihat ada beberapa orang ini yang membentuk seperti bulan sabit seperti ini. Ada juga yang bentuknya itu similar line atau lurus, garis asmaranya. Ini sebenarnya penjelasannya banyak, dan setiap individu itu pasti memiliki variasi yang berbeda-beda. Bahkan anak kembar pun tidak sama. Jadi hampir sama seperti di ilmu forensik ya, itu sidik jari itu juga berbeda-beda, termasuk susunan gigi dan macam-macam ya. Garis tangan ini pun juga berbeda, sehingga terkadang ada orang sudah ada benang merah, ada garis merah, sudah digariskan. Itu karena ini juga menyimpan beragam informasi tentang kita, baik dari masa lampau, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Nah, itu mungkin lebih apa ya? Lebih mungkin bisa jadi pelajaran buat si pemilik garis tangannya, daripada ini nanti jodohku siapa, ini ku siapa gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang bisa diprediksi untuk beberapa hal, semisal semakin kencang ya, misal semakin apa ini? Garisnya semakin tegas, itu berarti apa yang dimaksudkan atau diinginkan semakin tercapai contohnya. Gitu. Logikanya ketika orang bertambah usia pasti lebih mapan. Logikanya seperti itu. Terus bisa juga kita lihat tentang beberapa garis seperti garis asmara yang itu bercabang ataupun berliku-liku. Nanti ini Sobat Javanika mungkin bisa meraba-raba tangan ya, tapi tangannya sendiri. Ya. Kalau tangannya pasangan nggak apa-apa, tapi sudah halal. Ya, itu nanti bisa kita lihat. Ini ada beberapa garis ya, misal di paling atas, jika kondisinya rumit, itu berarti hubungan asmaranya cukup rumit juga.
aman. Mas saya, Mas Di. Wah, rumit. Benar kan? Ini sebenarnya semua orang bisa mempelajari karena okay. ada basis ilmunya dan juga bukunya. Nanti bisa buka di Book of Palmistry itu ada, atau buku tafsir garis tangan itu ada, bisa dibuka di situ. Kemudian kalau ditemukan garisnya bercabang, berarti akan ada cinta yang mendua. Bercabang itu mungkin kalau ini digambarkan gimana, Om? Ini ada satu garis tipis, dia bercabang. Coba. Misal begini. Gitu ya Mas? Ya. Oke. Itu pasti akan hadir orang ketiga dalam membina rumah tangga ataupun membina hubungan. Gitu. Terus nanti berkaitan juga ada beberapa garis yang mewakili tentang marriage line atau garis pernikahan, itu dimana bisa diprediksinya nih. Biasanya kalau dulu kita masih sekolah SD itu anak-anakan, garis anak-anakan. Oh, ini kayak ini anaknya dua dipencet ya, gitu, ada seperti itu. Terus secara lebih dalam itu memang tidak bisa, kalau saya pribadi ketika saya dimintai bantuan untuk palmistry, itu tidak bisa lewat foto, saya pasti. Saya lebih memilih ketemu langsung. Karena ketika digerakkan gini mungkin beda berkerut ini. Ya, kemudian vibrasi yang kita rasakan juga berbeda. Terus biar nanti untuk komunikasi juga enak, karena biar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu, atau mispersepsi seperti itu. Terus setiap orang pasti memiliki garis-garis yang berbeda dan tidak sama, sehingga ini berkaitan dengan jodoh, rezeki, dan juga peruntungan. Seperti itu Mas. Oke. Lalu yang bawah itu adalah headline. Jika ini tadi berkaitan dengan asmara, kehidupan percintaan, yang garis kepala ataupun headline itu lebih ke yang ini ya. Ini life, kehidupan ya. Ini jadi seperti karakter ya, seperti karakter, pemikiran, dan juga sifat seseorang. Begitu. Jadi ada beberapa yang garisnya itu tebal, berarti misal orang ini pembawaannya kuat, contohnya seperti itu. Kemudian pemikirannya cerdas, jernih. Terus semakin tebal garisnya dan juga semakin nampak, itu berarti sikap kematangannya juga tinggi. Gitu. Dalam pengambilan keputusan juga bagus. Terus berikutnya itu adalah lifeline atau garis kehidupan. Oh, yang ini, ya, sendiri ya? Ya, di mana garis kurva yang ada di paling bawah itu menandakan tentang ini Mas, tentang keduniawian yang seperti kekayaan, keberuntungan, rezeki, dan juga kesehatan. Ya, jadi terkadang memang kalau ini ditekan begini, ini biasanya sebenarnya ini bisa dikolaborasikan atau dielaborasikan dengan seni membaca garis tangan Tiongkok juga. Oke. Ya, terkadang kalau ininya sudah melentung banget gini ya, bukan berarti terus gemuk atau apa ya, katanya, karena saya pernah dibaca gitu, dan saya pernah diajari. Jadi saya dulu pernah sinau ini tanda kutip ya Mas, itu di salah satu kelenteng di Solo. Mantap. Pernah di saya sana. Iya. dengan om yang ada di sana gitu diajari ini. Nyo, tak delok tanganmu misalnya gitu. Oh, tak ajari nek maca gitu. Kalau di pelengkung atau gini itu kalau ini bentuknya kayak telur, dia maksimal, itu katanya ya Mas ya, itu tabungannya udah banyak, gitu. Mantap ya? Iya, tabungannya, asetnya juga udah banyak, sudah mateng kalau berumah tangga gitu. Terus tapi hati-hati, misal dilihat dari garis lainnya, ini kan ada beberapa, dilihat lainnya itu, ini harus diperhitungkan matang-matang gitu, karena miturut ininya perhitungannya dalam gitu mesti. Oke. Iya. Jadi di sini loh Mas. Gimana sih Om? Agak gini tapi bentuk kayak telur nanti. Nah gini tuh. Oh. Wah, aku belum membentuk telur. Ya ininya jadi kencang banget nih. Oh gitu. Nah, jadi melentung gede. gitu. Okay. Ya, terus ada beberapa juga garis penyusun lainnya. Jadi memang ada beberapa garis nih, yang garis keluarga contohnya Mas Di, ada di tengah ini. Sebagai contoh, memang ada garis itu yang misal
mewakili satu keturunan dan juga bisa dilihat visi misinya ke depannya seperti apa. Dan ada juga yang diyakini ini paling hoki itu adalah garis yang membentuk huruf M. Jadi ketiganya ini akan membentuk huruf M. M itu gimana Om? Coba digambarkan di sini. M. Jadi ini gini. Pakai ada tinta yang lain. Nah begini aja, orek-orek ya. Jadi misal bentuknya itu nanti bisa seperti ini Mas. Ini gitu. Jadi kayak huruf M gini loh. Ini. Minjem ininya. Set. Ini bisa. Gitu ya? Iya. Tapi nyambung semua. Nyambung semua. Ya, nggak boleh putus. Ya, jadi nanti bisa dicek. Kalau garis tangannya, ini kan saya yang kanan putus nih. Nih, jadi tak detailin ya kalau yang kanan. Itu dicuci habis ini. Aku kayaknya ada M-nya tapi samar-samar Om. Iya. Yang ini masih putus-putus. Besok tak gini-gini ya. Iya. Nah ini, kalau saya yang kiri nyambung. Oh iya, ini nyambung. Nah, ini nyong sewu, saya bukan cuma sebagai pembanding. Nih kalau garis kiri saya membentuk bidang huruf M kalau disambungkan, tapi kalau kanan saya tidak. Ya, itu contohnya. Terus bahkan di dalam kepercayaan tertentu, ketika orang itu ingin merubah hoki, keberuntungan ketika ditimpa kesialan, ada yang menawarkan untuk operasi garis tangan. Gitu, ada juga. Nanti bisa di searching itu seperti halnya oplas modelnya Mas D. Jadi memang disengaja dan meyakini ketika orang itu bisa merubah garis tangan, juga hokinya juga bisa dirubah. Tapi apa terus ngefek gitu? Ya sebenarnya di sini kemudian jadi sugesti. Nah, saat ini dirubah orangnya terus sregep bekerja, karena berpikir ini. jernih. Iya, insya Allah bisa. Soalnya kalau misalnya kita oplas jadi ganteng, glowing. Besok ketika punya anak kan keturunannya kayak ini, kayak gen kita asli. Iya, nggak gitu. bisa dirubah karena kan itu hanya ini toh bentukan di luar aja seperti itu. Nah, biasanya ini juga ada gelang-gelang. Jadi di sini kalau kita lihat nih Mas. Oh iya. Ini juga mewakili beberapa sifat-sifat tertentu. Jadi ada gelang-gelang nih kalau coba dilihat lebih di sini ya gelang gini ya. Iya. Ada yang 3, ada yang 2. Ada yang 2. Itu juga berkaitan dengan sifat-sifat yang minor Mas, penyerta-penyertanya gitu. Jadi sebenarnya kompleks ya. Semakin kompleks garis seseorang itu juga bisa menandakan bahwa kehidupannya juga semakin bervariasi gitu. Tetapi ada juga garis yang modelnya susah diterjemahkan atau susah ditranslate. Berarti kehidupannya juga banyak drama, banyak cobaan, susah. Kemudian liku-likunya juga banyak. Terlebih kalau liku-liku itu tergantung nanti dominannya mau di mana. Kalau di line mungkin kisah percintaannya susah. Kemudian kalau di headlamp atau di garis kepala itu pemikirannya, karakternya juga susah ditebak. Terus kalau di lifeline, di kehidupannya juga mengalami sesuatu yang tidak mulus jalan jalannya. Seperti itu juga. Oke. Kemudian ini Om, tadi ketika kita mau nyocokin yang garis tangan kanan dan kiri, pas kan ada perbedaan. Benar nggak sih Om, kalau saya pernah baca, yang kiri itu untuk membaca bawaan diri kita, dan yang kanan itu untuk prediksi ke depan atau kebalik atau gimana? Enggak, itu benar Mas. Jadi kalau kanan itu termasuk mata kanan ya. Ketika untuk misal telepati atau saya coba menganalisis seseorang karakter gitu. Ini pakai mata kanan? Iya, mata kanan. Ini memang mewakili gitu. Jadi ini lebih ke pre, kalau kiri ini lebih ke retro. Masa lampau, jadi begini gambarannya. Oke. Ini, jadi termasuk mata kiri. Jadi ketika misal saya sekilas melihat mata kiri seseorang, tanya nih misal ada apa gitu, nanti ketahuan masa lalunya pernah ngapain. Gitu. Nah, garis kiri ini sebenarnya menyimpan data yang pernah ada di sebelumnya. Garis kanan ini mengolah data yang akan disajikan ke depannya. Seperti itu. Ini sebenarnya kita kembali ke konsep statistika dan probabilitas lagi. Jadi seperti halnya weton yang di situ memuat banyak
karakter, jodoh, asmara, keberuntungan dan macam-macam. Garis tangan juga sama, sehingga semuanya saling terintegrasi, saling terkoneksi gitu. Kemudian bisakah garis tangan ini nanti berubah seiring vibrasi dia, mungkin ketika diprediksi, kamu masa depanmu suram, madesu, kemudian dia ingin berubah, kemudian itu juga terbaca di guratan garis tangannya. Iya, itu terbaca. Gitu nanti ke depannya ya kelihatan. Ini misal kita lihat dari punggungnya ya. Misal di punggungnya ini pun juga bisa menandakan satu karakter yang kebalikan. Ya, jadi satu palmistry itu sebenarnya satu bentuknya palm, Mas. Jadi satu telapak tangan gitu. Jadi ketika di depan biasanya kita analisis dulu seperti apa di guratan yang ada di depan. Baru nanti kita balik, kita lihat semisal pada usia berapa itu akan terlihatan, karena seperti halnya begini, bukan kita kemudian tahu, maaf ya, kapan orang meninggal itu enggak, Mas, tapi seperti halnya pohon itu kan ada batang kambium, yang dia kayak di triplex itu loh, Mas, ada guratan-guratannya itu, lah itu yang nanti akan kita baca. Jadi kayak Sandy Morse modelnya. Titik-titik itu. Kalau saya bayangin malah kayak QR code itu. Ya, modelnya seperti itu sama. Di-scan. Ya. Sehingga terkadang kalau misal saya tuh gini, Mas, tak share. Itu dapat gambaran. Terus ini ya. Kamu QR code-nya tak scan dulu. Iya, modelnya gitu lah. Terus ini nanti kita coba ke bawahnya. Misal di sini ada apa? Kayak garis guratan ini juga ada arti-artinya tertentu, karena bentuk ini kan simbolik ya. Dan bentuknya memang kayak QR kode yang kita berikan. Selain garis tangan itu fungsinya untuk memprediksi itu tadi, untuk beberapa kalangan spiritualis juga dipakai untuk ID card. Jadi seperti halnya contohnya saya misal mau ke suatu tempat, saya pasti nandai. Nah itu kayak ini, fingerprint itu. Jadi ini ya, teknologi hari ini boleh dibilang sedikit banyak adaptasi dari anatomi dari manusia ya. Iya, karena sistem dari tubuh, anatomi dari tubuh itu memang luar biasa. Dan bisa diadopsi untuk beberapa aplikasi dan teknologi yang sudah ada sekarang dan yang akan datang. Ini ya ciptaannya Gusti pastilah sempurna ya. Oke, baik. Kemudian saya pengen tanya nih masalah akurasi, Om. Iya. Kalau dari penjelasan Om Ho tadi, kayak membaca garis tangan, kemudian tarot dan sebagainya, itu saya membayangkan malah mirip dengan sesi konseling seperti itu. Jadi konseling kan dua arah. Kemudian probabilitasnya, potensi-potensi yang akan terjadi itu dalam tanda kutip bisa dibicarakan. Kamu kalau gini nanti gini. Nah kalau garis tangan sendiri gimana? Sama. Jadi seperti halnya kita membaca karakter, konsultasi feng shui, konsultasi zodiak ataupun weton. Bahkan ke psikolog pun juga. Psikolognya sama. Konsepnya semuanya sama. Jadi ketika ada keluhan atau mau bagaimana, seorang palmistry juga tidak hanya membaca, tapi juga memberikan masukan, saran, dan sebisa mungkin jika iya itu ada solusi juga. Bagaimana gitu. Karena ini berkaitan dengan humanisme dan psikis seseorang yang dibaca itu seperti apa gitu, Mas D. Karena terkadang kalau hanya dibaca saja tidak ada uraian ataupun tidak ada komunikasi, percuma. Gitu, apalagi terlebih orang awam ya. Terus inilah yang terkadang seperti ada jasa di situ. Jasa konsultasi. Ya, sehingga memang kita juga setidaknya ada take and give di sini, bukan berarti ini, tapi menghargai jasa orang yang sudah membantu dengan keterampilannya, dengan skillnya itu. Untuk masalah jasa-jasa ini, itu sebenarnya etikanya gimana sih? Kadang orang kan enak nggak enak, atau kadang misal gini, kamu bisa ini kan, bisa desainin ini dong, desain logo, desain apa dan sebagainya. Kalau saya jadi desain gratis ya sebenarnya kalau kita sendiri kembali ke kitanya, mesti kalau kita pengertian juga ini tahu ada energi, waktu dan jasa keterampilan yang dikeluarkan, kita tahu lah gitu. Kita kembalikan ke individu kita masing-masing, kecuali memang praktisi ataupun keahlian ini sudah masuk ke ranah profesional, itu pasti ada apa ini, Mas, ada satu negosiasi tentunya dalam bentuk nominal value ataupun kesepakatan tertentu.
Ya karena itu kan talenta Om. Talenta ya, skill, kan keterampilan harus dihargai walaupun tidak melulu dengan rupiah. Ya, ya tidak dengan value kan macam-macam, bisa macam-macam gitu. Tapi tentunya ada kesepakatan itu dulu seperti apa gitu. Kalau profesional beda, karena profesional pasti ada nilai value-nya Mas di situ. Nominalnya seperti apa, karena transaksi yang terjadi gitu kan, kita menggunakan jasa untuk menjadi konsultan. Dengan keterampilan kita yang sudah pro, tentunya juga dihargai secara profesional. Itu sih. Apa namanya? Onorupo, onorgo. Ya, onorupo gitu. Itulah. Ya, jadi kalau apa? BPJS ya, pas-pasan juga. Kita dapatnya pas-pasan tuh juga sudah worth it lah dengan itu gitu. Gak boleh mengeluh, apalagi ngomplain marah-marah, ya aduh, itu kan ada gitu. Ya, tepo seliro kuncinya. Kembalikan ke diri kita sendiri gitu. Tapi secara etika nggak masalah ya Om untuk kayak gitu kemudian dikasih mahar atau fee atau apa kayak gitu. Enggak masalah sebenarnya. Seperti halnya kita ikut kursus, kita berobat, kan ada beliau ini kan yang pakar di bidangnya kan pasti sekolah itu dengan biaya yang mahal, tidak ini kan untuk mencapai ke profesional. Ini yang kita maksud adalah yang sudah pro ya, maksudnya. Tapi kalau masih dalam tahap belajar atau sekedar hobi, ya itu bisa dibicarakan. Tapi kalau sudah pro, tentunya ada kesepakatan lain di situ. Karena tentu yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang dihargai itu prosesnya, bukan effortnya saja. Ya, prosesnya, bagaimana ininya gitu kan. Kita harus menghargai, karena ketika kita menghargai orang, nanti kita akan dihargai orang gitu. Oh ya, nanti ini ngobrolnya enak gitu kan gini. Itu sih. Iya. Ya, nanti mungkin sobat Javanika ya yang masih bingung, mungkin ini sebenarnya hanya kulit luarnya, jadi pengenalan tentang Pelmistry itu seperti apa, karena sampelnya ini setiap orang tentunya berbeda-beda, jadi kita tidak bisa mengambil satu acuan. Berbeda dengan weton yang dia lebih sifatnya itu lebih apa, pas gitu, maksudnya sudah ada konstanta aslinya seperti apa, karena ada hitungannya ya, pakemnya. Tapi kalau hitungan atau untuk men-scanning garis tangan atau Pelmistry itu variasi, dan di dunia ada kurang lebih 4-5 miliar manusia dengan garis tangan yang pasti berbeda. Berarti ada 5 miliar sampel di dunia. Tapi kalau weton itu hanya ada 35. Itu hanya begitu. Masuk. Udah ini Om. Iya. Sobat Javanika, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Apapun respon Anda, yang namanya garis tangan ini kan satu sisi sudah pemberian dari Sang Pencipta. Maka apapun kondisi garis tangan kita, maka yang paling bijak adalah kita tetap mensyukuri apa yang kita punya. Setiap orang punya potensi seperti itu, punya kekurangan, punya kelebihan. Iya, dan tentunya apa semuanya sudah digariskan, rezeki, jodoh, karir itu sudah digariskan. Jadi jangan iri, dengki gitu. Jadi ketika garis tangan orang lebih hoki, kita tidak boleh iri, dan ketika mungkin garis orang asmaranya lebih bagus juga, dapat pasangan yang good looking misal gitu, kita juga nggak ngiri juga. Karena semua sudah digariskan. Ketika kita merasa iri, berarti kita menyangkal kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bahaya, karena bisa kembali ke diri kita. Itu sih mesti. Iri bilang bos. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap support channel Kisah Tanah Jawa yang tadi sudah kita prediksi bahwasanya akhir tahun harapan kita, mimpi kita akan tembus ke 2 juta subscriber. Insya Allah. Kemudian kalau mau join di member, silahkan bisa join. Yang sudah join tetap join, yang belum join boleh coba-coba join. Awalnya coba-coba gitu. Lama-lama ketagihan seperti itu. Tetap berikan like, kemudian komen yang baik, yang positif, yang sepenuh hati, dan jangan lupa ikut terus tayangan kita serta program-program turunannya yang ada di media sosial kita. Kita pamitan Om. Iya, mohon maaf jika ada kata-kata dan keliruan dari kami ya dalam menyampaikan. Ini dianggap sebagai tambahan informasi dan juga hiburan semata.
jangan diambil hati jika ada yang tidak berkenan. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Salam rahayu. Selamat malam mingguan.